Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Muhammad Rais dari NIM G00241502 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai traktus respiratori superior dan inferior. Nanti juga ada core atau jantung. Mungkin kita langsung aja ke pembahasannya aja kali ya. Oke, sebentar. Aha, aha, aha. Oke, kita masuk ke traktus respiratori superior atau saluran nafas bagian atas. Kita mulai dari atas deh, dari tempat pertama kali masuknya udara itu adalah hidung atau nasus. Kita bahas bagian luarnya dulu, yaitu adalah nasus externus. Dia tersusun oleh dua struktur, ada tulang sama si kartilago. Nah, tulang itu ada, aduh pointernya mana ini? Nah, tulang itu ada os nasal, ini ya, ada os nasal, ada os maksila, sama os frontal. Terus yang buat kartilago, ini ada processus lateralis cartilago septinasi, itu yang ini ya. Terus ada cartilago alaris mayor, itu yang ini. Terus ada alaris minor, ini yang kecil ini. Eh, iya, terus ada, oh ini alaris minor, terus ada cartilago septinasi. Oke, terus kita masuk ke kavum ya, atau ruangan dalam hidung. Sebelum itu hidung tuh ada pintu depan, pintu belakang. Sebenarnya kalau ini ya, kalau nares itu kan pintu depan, dia menghubungkan sama lingkungan luar atau apertura nasalis anterior. Terus yang belakang itu namanya coana atau apertura nasalis posterior. Dia nanti menghubungkan ke faring. Nah, di ruangan hidung itu ada beberapa regio ya. Ya, vestibulum nasi itu di bagian ini ya, daun hidung ini di dalamnya. Terus ada si regio respiratoria itu di bagian di agak bawah di sini. Dia itu fungsinya untuk fungsi respirasi. Terus ada regio si olfaktori. Dia untuk sensorik, terutama sensorik untuk si penciuman. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan hidung lagi. Jadi di ruangan hidung, di ruangan kavum nasi itu ada beberapa kayak apa ya, penonjolan dinding, itu namanya konka. Tahu lengkungan tulang yang bertingkat pada dinding lateral. Itu ada tiga, ada yang superior, terus ada yang medial, sama ada yang inferior. Nah, terus di antara konka-konka ini itu ada kayak semacam alur atau ruangan gitu, namanya adalah meatus. Nah, ini tuh ada ya sesuai namanya aja, ada meatus superior, meatus media, sama meatus inferior. Cuman yang paling atas ini tuh ada si recessus penoetmoidalis, ini yang paling atas. Oke, terus kita lanjut ke muara-muaranya. Jadi di setiap meatus-meatus ini tuh bakal ada kayak muaranya dari saluran-saluran gitu. Kita mulai dari yang paling bawah itu meatus apa sih, meatus nasi inferior, itu dia bakal dimuarai oleh si ductus eh, lak- nasolacrimalis ya. Ductus nasolacrimalis dia itu ya berfungsi untuk mengalirkan air mata dari sakus conjunctivalis oculi. Terus ke meatus media ini yang paling banyak apa muaranya. Terus ada ini ya, di dalamnya tuh ada si bula ethmoidalis itu yang kayak kubah itu, muara dari cellulae ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris. Nah, nanti itu ada si sinus maxillaris, sinus ethmoidalis. Terus ada si infundibulum ethmoidalis, itu nanti di ujung anterior hiatus semilunaris. Dia di depannya ya. Dia itu apa ya, muara dari sinus frontalis sama si cellulae ethmoidalis yang anterior. Terus ada si processus uncinatus, dia ada di bawah si apa, hiatus semilunaris. Terus kita ke meatus nasi superior, itu nanti adalah muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior sesuai sama namanya. Terus yang paling atas yang recessus penoethmoidalis itu nanti itu tuh muaranya dari sinus penoidalis kayak namanya. Oke, jadi ulangi sekali lagi biar agak
agak paham. Yang bawah tadi inferior, tadi ada si sinus nasolacrimalis. Yang media tadi ada ya bulla ethmoidalis, hiatus semilunaris. Ya, berarti yang hiatus semilunaris itu tadi ada si sinus maxillaris, sinus frontalis, sama cellulae ethmoidalis yang oh enggak ya? Oh enggak. Terus ya udah itu pokoknya. Terus oh lupa. Tadi yang superior tadi itu si cellulae ethmoidalis yang superior. Kalau yang recessus sphenoethmoidalis itu dari sinus sphenoidalis. Terus kita ke sinus paranasal itu tuh kayak apa ya? Kayak lubang di apa namanya di tengkorak gitu, biar apa dia menghubungkan sama si tengkorak ini sama si kafum nasi. Jadi tadi ada sinus maxillaris tuh di sini ya, sinus maxillaris tuh ini yang depan yang besar ini, terus ada sinus frontalis, terus ada si sinus apalagi sinus ethmoidalis. Mana ya? Oh ya, ini sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, sama si cellulae ethmoidalis. Terus kita sekarang ke neurovaskularisasi dari si hidung. Jadi si hidung ini tuh dia divaskularisasi oleh dari cabang dari arteri karotis interna dan eksterna. Yang karotis eksterna dia itu akan bercabang menjadi ya sphenopalatina, palatina mayor, labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Kalau yang karotis interna dia itu bercabang menjadi ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Nah, di depan sini itu ada kayak kumpulan pembuluh darah, itu nanti disusun sama ya sphenopalatina, palatina mayor, ethmoidalis. Namanya adalah si plexus Kieselbach, dimana dia tuh apa ya, jadi kalau dia ruptur itu bakal jadi mimisan. Terus ke nervus, terus ke nervusnya ada ya yang penciuman ya olfaktori, terus yang sensor umumnya itu ada nervus ethmoidalis anterior dan posterior, sama nervus nasopalatinus. Terus yang untuk saraf otonomnya dia itu facialis sama nervus maxillaris. Sekarang kita masuk ke faring. Nanti ada tiga ya, ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Kita masuk ke nasofaring dulu. Sklerotopisnya itu dia di VC1 sampai di VC2. Bangunan-bangunan yang penting ya. Yang pertama ada koana. Tadi itu apa ya, pintu masuknya dari vestibulum nasi ke si nasofaring. Nah, terus ada optai. Optai itu apa? Dia itu kayak pintu gitu, mana sih? Ini opening of pharyngotympanic tube ini ya. Oke, ini adalah optai. Optai itu kayak bolongan gitu, ostium, pharyngeum, tubae, auditive eustachii. Dia itu sebagai muara dari namanya ductus eustachii, yang dia menghubungkan si nasofaring ini sama ke apa kavitas membrana di telinga kita. Terus di belakang sini ada sebuah tonsila namanya tonsila pharyngeal. Terus ini ya ada torus subarius, torus levatorius, sama ada recessus pharyngeus. Yang penting itu si ini ya, si koana, optae, sama si tonsil pharyngeal. Masuk ke orofaring, skeletopisnya adalah VC2 sampai 3. Bangunan pentingnya ya pintu masuknya yang menghubungkan dia sama kavitas mulut itu adalah isthmus phaeocium. Terus ada juga si fossa tonsillaris, yaitu adalah tempat menempelnya si palatin tonsil. Ini ya. Ada palatin tonsil. Terus ada ini, ada si bisa di zoom. Oh iya, ini tuh ada si apa namanya, si vallecula epiglottica. Dia tuh kayak cekungan gitu, dia tuh untuk menampung benda tumpul yang tertelan. Sama ini ya epiglotis. Terus yang lain, aduh gimana nih, terus yang lain-lain tuh ya ada si ya arcus palatoglossus, yaitu pelipatan di anterior fossa ini. Terus arcus palatopharyngeus, dia pelipatan di posteriornya. Terus udah. Terus masuk ke laryngofaring. Jadi di laryngofaring ini tuh ya paling ujung ya dari faring ini,
dia itu nanti akan berlanjut ke laring. Makanya dia itu nanti di ujungnya ada namanya adytus laring. Dia itu kayak tempat masuknya laring. Terus ada yang namanya fossa piriformis. Itu kayak tempat untuk menampung benda-benda tajam yang tertelan. Kalau tumpul tadi di orofaring namanya adalah vallecula epiglotica. Kalau yang tajam namanya adalah si fossa piriformis di laryngofaring. Oh ya, skeletopisnya laryngofaring itu VC3 sampai VC5. Eh, iya VC5. Sekarang ke neurovaskularisasi dari faring. Arterinya itu di bagian atas itu dia berasal dari arteri carotis externa, ya ini ya arteri maxillaris, facialis, arteri faringia ascendens dan lingualis. Kalau yang di bagian bawah dia itu berasal dari truncus thyrocervicalis dan arteri subclavia, bercabang menjadi arteri thyroidea inferior. Terus venanya ya vena facialis dan vena jugularis interna di inferior. Inervasinya ya ini yang sensorik dia plexus pharyngeus dan nervus glossopharyngeus. Kalau yang sensorik dia vagus sama si plexus pharyngeus. Terus habis faring kita lanjut ke laring. Oke, jadi laring tuh ya kita bahas kartilagonya deh, kartilagonya dulu. Jadi ada banyak kartilago, cuman yang ingin aku bahas tuh yang pertama adalah kartilago tiroid yang paling besar ini adalah ya kartilago terbesar di laring, gitu yang membentuk ini ya Adam's apple di pria. Terus ada cricoid dia yang bawah ini ya, yang bawah ini cricoid yang paling bawah bentuknya melingkar di inferior. Terus ada epiglottis ini ya yang sebagai penghalang antara ruang udara dan ruang pencernaan. Terus arytenoid itu yang ini yang kecil dua ini. Terus corniculate, cuneiform dan trichia. Nah, di laring itu ada tiga ruangan. Ada supraglottis, transglottis, dan subglottis. Ya intinya kalau supraglottis tuh dari dia pokoknya di atas ini sampai ke sebelum ini ya si plica vestibularis. Nah, kalau transglottis dia tuh plica vestibularis dan plica vocalis. Kalau subglottis dia tuh pokoknya plica vocalis sampai ke ini ya cartilago cricoid. Oke, sekarang kita masuk ke pita suara ya. Jadi di laring itu ada plika-plika atau yang ya ada fungsi dalam kita mengeluarkan suara atau fonasi. Kita bahas dulu si plika vestibularis itu tuh dia yang atas ini, itu plika gini ya, Pak, lekukan gitu. Vestibularis itu dia yang atas atau biasa disebut sama pita suara palsu. Itu lipatan membran mukosa yang meliputi ligamen membentang dari antara kartilago tiroid dan kartilago arytenoid. Nah, terus ada si kan dia ada kanan kiri. Nah, di tengah-tengahnya ini namanya adalah rima vestibuli. Terus di bawahnya ini yang lipatan yang bawah ini itu namanya si plica vocalis atau ya yang kita kenal sebagai pita suara yang asli oleh musculus vocalis dan ligamentum vocalis. Terus kan dia juga ada kanan kiri, makanya tengahnya juga ada rima namanya rima epiglottitis. Nah, terus ya kan kayak bentuk kantong gitu ya. Nah, ini tuh ruangannya itu namanya adalah ventriculus laryngis. Telah di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Nah, terus dia tuh kayak berlanjut ke ujung bentuk kantong namanya adalah sulcus laryngis. Nah, sekarang ke jaringan lunak dari laring. Dia itu ada dua, ada ekstrinsik sama intrinsik. Yang ekstrinsik itu ya ini ada membrana tiroidea, ada ligamentum hyoepigloticum sama ligamentum cricotracheal. Yang ekstrinsik intrinsik dia ada membrana quadringualis, membrana cricotiroidea dan conus elasticus. Nah, sekarang kita masuk ke otot-otot laring ya. Jadi ada dua macam, ada depresor sama levator. Depresor tuh untuk sesuai namanya berarti dia menurunkan ya. Kalau levator dia menaikkan gitu. Nah, depresor dia ada sternohyoid sama si omohyoid. Sternohyoid sama omohyoid. Kalau yang levator ada ya stylohyoideus, stylopharyngeus, palatopharyngeus, thyroideus sama si digastricus. Nah, ini kayak fungsi laring saat kita fonasi respirasi.
Kalau kita respirasi biasa, si laring ini tuh dia akan membuka sedikit doang gitu. Kalau nafas biasa, sorry, kalau dia nafas lebar ya dia akan membuka. Nah, kalau kita bicara justru dia bakal menutup gini. Nah, kalau kita berbisik dia bakal kebuka sedikit. Oke. Terus ke neurovaskulnya ya arterinya arteri laringeal superior inferior sama arteri krikotiroid. Terus venanya dia dari vena laringeal superior ke tiroideal superior ke jugularis interna. Terus venanya yang inferior juga laringeal inferior, tiroidea inferior, tapi dia ke brachio sepicalica yang sinistra. Nervusnya yang motorik dia vagus kecuali yang cricotiroideus, sensoriknya dia nervus laryngeus superior, yaitu di atas pleca vocalis sama nervus laryngeus recurrens yang di bawah pleca vocalis. Terus klinisnya ya yang pertama yang oke, ada deviasi septum nasis, namanya deviasi. Kayak apa ya, bentuknya itu menyimpang gitu pada septum nasis. Jadi septum nasisnya tuh kan harusnya di tengah, dia bisa kayak ke kanan ke kiri gitu, kayak nggak simetris. Terus ada krikotirotomi, jadi kayak apa ya, kayak membuka si uh, krikoid di sini ya, di apa, membrana krikotiroidea untuk mendapatkan akses ke trakea. Terus tonsilitis ya, penebalan otot pada ini ya, pada tonsila. Terus ada faringitis ya, radang pada faring. Ini laringitis juga, radang pada laring. Oke, kita sekarang masuk ke core atau jantung. Oke. Oke, kita mulai dari pembungkus jantung atau perikardium. Jadi perikardium itu kan ada dua, ada yang fibrosus sama yang serosus. Fibrosus itu yang luar, serosus itu yang dalam. Nah, fibrosus itu tuh terletak di bagian lebih eksternal, tersusun sama oleh jaringan fibrosa. Dia untuk apa? Dia untuk melindungi si core. Nah, kalau serosus dia tuh terletaknya lebih dalam. Nah, dia itu dibagi lagi, ada yang visceral sama parietal. Di antaranya visceral parietal itu ada si cavum pericardi yang berisi oleh liquor pericardi untuk sebagai pelumas jantung. Oke, sekarang kita ke sinus pericardi. Sinus pericardi itu kayak apa ya? Kayak lubangnya jantung gitu. Ya, gampangnya kan jantung kan ada yang buat masuk sama yang keluar. Yang buat masuk itu namanya si sinus obliquus pericardii. Kalau yang keluar namanya si sinus transversus pericardii. Berarti kalau masuknya jantung sinus obliquus ya berarti dia dilewati apa aja ya, ada vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis, intinya dia masuk jantung. Kalau yang keluar jantung yang transversus pericardii ya berarti aorta, arteri pulmonalis gitu. Terus kita ke neurovaskul dari perikardium. Oke, arterinya ya ada arteri perikardioprenica. Perikardioprenica dia cabang dari arteri torakika interna, muskuloprenica, prenica superior, bronkalis, esophagealis. Terus venanya dia ada vena perikardioprenica, dia akan menuju ke vena brachiocephalica. Terus ada juga azygos ya, vena azygos. Terus nervusnya ada nervus phrenicus, terus ada si truncus sympathicus dan juga si nervus vagus. Oke, sekarang kita masuk ke ligamen dari jantung. Nah, jantung itu tuh letaknya itu ada di ini ya, ada di dada. Iya, tahu di dada. Cuman dia itu di mediastinum media. Berarti dia di mediastinum yang inferior yang media. Terus ligamen-ligamen. Oke, jadi jantung itu dilekatkan oleh ligamen-ligamen. Kita mulai dari ini ya. Ini tuh ada namanya ligamentum vertebropericardi, dia menghubungkan sama si vertebrae. Terus ada ligamentum sternopericardi, sternopericardi, pericardiaca, dia menghubungkan oleh ke sternum. Terus ada si sipopericardiaca, dia itu ke processus sipoideus. Terus ada si costopericardiaca, dia berarti ke costae. Nggak ada coy, sterno sipo vertebro, oh nggak ada costo, sorry ngarang nih. Berarti yang satunya tuh ke prenica pericardio prenica itu ke diafragma. Oke, kita ulangi. Di atas tadi ada si vertebro pericardiaca,
Di dada di depan itu ada si sternopericardiaka, di sifoideus ada sifoperdiaka, dan di diafragma dia adalah perikardioprenika. Oke, terus batas-batas dari jantung ada empat ya. Yang pertama yang kanan atas itu berarti dia di SIC2 di linea parasternalis dextra, terus yang kiri atas berarti ya sama linea parasternalis sinistra yang SIC2 juga. Terus yang kanan bawah berarti dia di linea parasternalis dextra di SIC4. Terus yang beda sendiri itu yang kiri bawah dia di linea mid clavicularis sinistra di SIC5. Oke, sekarang kita masuk ke struktur eksternal dari core. Oke, jadi ada apex sama si basis. Jadi jantung itu ada beberapa apa ya fascies gitu. Yang pertama ada fascies sternocostalis, ya sesuai namanya berarti dia menghadap ke sternum sama costa. Dia itu dibentuk sama si ventriculus dexter sama sinister, berarti yang bagian kiri. Terus ada si fascies diafragmatica, berarti dia menghadap ke diafragma di bawah, berarti dia dibentuk oleh si yang bawah apa ventricle kanan kiri. Terus fascies pulmonalis berarti dia menghadap ke pulmo, berarti dia dibentuk oleh ventricle sinistra. Terus apex ya ini yang penonjolan bawah ini apex, terus yang basis berarti dia yang menghadap ke belakang. Sekarang masuk ke skeleton cordis. Jadi kayak apa ya, kayak struktur buat menyusun jantungnya gitu, kayak istilah kata apa ya, ya penyusunnya jantung, kayak tanda kutip tulangnya jantung gitu. Jadi yang pertama ada annulus fibrosus, itu yang ini ya, yang kayak cincin ini yang dia mengelilingi tiap-tiap katup. Terus ada si trigonum fibrosum, dia kayak yang penebalan diantaranya nih ya di trigonum fibrosum sinistrum sama si yang dextrum. Terus ada pars membranacea, dia tuh ya pokoknya apa ya, membran-membran yang ada di antara ini ya, antara ya kedua anulus ini ya, pokoknya membran-membran inilah. Ada membran yang inter atricularis sama atrioventricularis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam dari jantung. Yang pertama adalah atrium dextra atau atrium, iya atrium dextra, atrium kanan. Jadi di atrium dextra itu ada bukan dua struktur, kayak dua ruangan, yang halus sama yang kasar. Yang halus itu namanya adalah sinus venarum cavarum. Terus yang kasar namanya adalah auricula, karena dia di dextra ya, auricula dextra, yang disusun oleh musculus pectinate. Nah, dia itu dipisahkan oleh crista terminalis. Aduh, maaf. Ada crista terminalis di bagian luar dan di bagian dalam, sorry, dan di bagian luar tuh oleh sulcus terminalis. Nah, terus di atrium dexter ini tuh ada yang namanya fossa ovalis. Jadi fossa ovalis tuh kayak dulu tuh pas kecil itu kayak bolong gitu. Oh, sorry. Yang bolong itu namanya adalah foramen ovalis. Jadi ada fossa ovalis yang merupakan uh, apa namanya? uh, obliterasi dari foramen ovale. Terus ada kayak peninggian gitu namanya si apa ya, limbus ovale. Yaitu ada di ini ya, di septum interatrial ya. Terus ya karena atrium dexter ini tempat masuknya vena-vena ya, berarti dia kayak muara dari vena-venanya gitu. Ada ya vena cava superior, ada vena cava inferior, terus ada sinus coronarius sama si vena cordis minimae. Nah, yang vena cava inferior dia itu ada kayak katup itu, tapi nggak bisa tutup dengan sempurna. Kalau vena cava inferior namanya adalah katup si Eustachii. Kalau yang sinus coronarius namanya adalah katup De Bessy, Eustachii De Bessy. Lanjut ke ventricle dextra.
Jadi dari atrium dextra ke ventricle dextra. Nah, di ventricle dextra itu dia tersusun oleh yang namanya trabecula carinae. Dia disusun oleh tiga penyusun. Ada si musculus papillaris, ada si trabecula septomarginalis dan juga rigi-rigi. Nah, terus dia juga ada ini ostium trunci pulmonalis. Jadi dia kayak apa ya, lubang masuknya ke arteri pulmonalis. Iya, arteri atau vena ya? Oh, arteri pulmonalis. Truncus pulmonalis, ya. Terus kita masuk ke atrium sinistra. Jadi dia terdiri atas sama kayak atrium dextra, ada kayak yang ruangan halus sama ruangan kasar. Yang halus itu namanya sinus cavarum, sinus venarum cavarum. Yang kasar ya sama auricula sinistra. Terus dia juga ada ostium atrioventricularis sinistrum, ya dia menghubungkan sama atrium dan ventricle. Ada vasa ovalis sama ini juga, sama valvular forlaminis ovale. Nah, karena dia tuh kayak tempat masuknya darah dari paru-paru, ya dia dimuarai oleh si vena pulmonalis. Terus ada yang terakhir, bagian dalam dari jantung, ada cor ventricle sinistra. Dia tuh membentuk si apex cordis, dan dia itu apa, myocardiumnya dia yang paling tebal. Karena apa? Karena dia ya memompa darah ke seluruh tubuh. Terus ada ada ostium aorta, ya dia masuk ke aorta. Terus kalau semakin ke aorta dia ada namanya vestibulum aorta. Sekarang kita masuk ke katup. Jadi secara garis besar katup itu dibagi jadi dua ya, ada si yang atrioventricularis sama si semilunaris. Kita bahas yang atrioventricularis dulu. Ada yang namanya tricuspid sama bicuspid. Kalau tricuspid ya sesuai namanya, berarti dia ada kayak tiga pintunya gitu, tiga daunnya gitu. Dia ada anterior, posterior sama septal. Terus kalau yang bicuspid dia ada dua, berarti ya anterior sama posterior. Terus jadi katup ini tuh dia tuh kayak apa ya, dijangkari oleh si chorda tendinea yang dia digerakkan oleh si musculus papillaris. Oke, terus kita masuk ke katup yang semilunaris. Katup semilunaris, jadi intinya dia kayak mengontrol masuk keluarnya ke pembuluh darah ya. Ada yang pulmonalis sama yang aorta. Sama-sama ada tiga daunnya ya. Oke, yang pulmonalis dia itu ada anterior, dexter sama sinister. Kalau yang aorta dia ada dextra, sinistra sama yang posterior. Sekarang ke neurovaskul dari jantung itu sendiri. Dia cabang dari aorta. Dia bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan sinistra. Terus kalau yang koronaria dextra dia bercabang menjadi ya ramus nodus SA, ramus marginalis dextra sama ramus PDA. Terus yang arteri koronaria sinistra ya dia bercabang menjadi ramus rade, dia akan cabang lagi menjadi remi lateral. Terus ada ramus circumflexus, dia menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, ini di luar jantung itu tuh ada kayak alur gitu namanya si sulcus. Ada yang namanya sulcus coronarius sama sulcus interventricularis. Nah, sulcus coronarius ini tuh juga akan dilewati oleh arteri sama vena. Arteri doang, namanya arteri koronaria. Kalau yang interventricularis dia akan dilewati arteri atau vena interventricularis anterior. Oke, lanjut ke ini ya, venanya ya. Venanya yang bermuara di sinus coronaris. Sinus coronarius itu ada ya vena magna, vena parva, vena media, vena cardiaca posterior, cardiaca. Terus yang bermuara di foramina venarum cavarum dia cuman si vena cordis minimae. Terus nervusnya yang otonom dia ada plexus cardiacus, yang simpatik ada ganglion cervical dan thoracical, yang parasimpatis ada nervus vagus. Terus konduksi listrik dari jantung ya dari SA node ke AV node, terus ke berkasis, ke serabut Purkinje, baru ke miokardium. Ini kayak apa ya? Perjalanan listrik dari jantungnya itu. Terus yang terakhir ada klinis dari core.
Yang pertama ada PFO atau paten foramen oval ya. Intinya foramen ovalnya dia nggak nutup. Terus ada atrial septal defect ya, berarti apa ya, septum interatrialnya dia nggak nutup sempurna. Terus ada juga ventricular septal defect, berarti dia septum interventrikularnya juga nggak nutup. Terus ada, kalau tadi ada yang foramen oval, ini ada yang paten ductus arteriosus, berarti dia ductus arteriosusnya juga nggak nutup. Terus ada murmur atau bising jantung yang intinya dia suara jantung yang nggak normal, berarti dia katupnya gagal untuk menutup sempurna. Oke, masuk ke traktus respiratory inferior, topik terakhir. Kita mulai dari trakea. Jadi skeletopis trakea itu adalah dari VC6 sampai VTH 4 atau 5. Jadi dia ada pars cervicalis sama thoracalis. Dia tersusun sama cartilago trachealis, terus ada musculus trachealis, terus ada ligamentum annular trachealis sama jaringan pengikat elastis. Nah, itu yang penting di trakea itu ada kayak percabangan ke bronchus primarius namanya bifocardio trachealis, dan di tengah-tengahnya ada peninggian namanya carina, yaitu sebagai reseptor untuk iritan dan batuk. Terus neurovaskulnya ya, arterinya tiroidea inferior, venanya laryngeal inferior, ke plexus tiroidea, ke laryngeal inferior. Nervusnya yang simpatis dia nervus sympathicus, yang parasimpatis dia vagus sama laryngeus recurrens. Oke, sekarang kita ke bronchus. Yang pertama bronchus primer, dia ada sesuai namanya primer, dia bercabang dari trakea ya. Berarti dia dari kanan sama kiri. Yang kanan karena lobus paru-paru yang kanan tuh lebih banyak, berarti dia yang kanan tuh lebih pendek, sedangkan yang kiri tuh lebih panjang. Berarti yang kanan dia juga lebih lebar, yang kiri dia lebih sempit. Terus posisinya yang kanan dia itu lebih vertikal, kalau yang kiri dia lebih horizontal. Oke, terus ke yang sekunder. Terus yang jumlahnya sesuai sama lobus ya. Kalau yang kanan dia ada 3, yang kiri ada 2. Terus letak skeletopisnya yang kanan dia di VTH 4, kalau yang kanan tuh VTH 5, kalau yang kiri tuh VTH 6. Oke. Kebalik yang bener deng. Terus penamaannya, kalau yang kiri itu kan cuma 2, berarti dia cuma ada si hip arterialis. Kalau yang kanan kan ada 3 lobus, berarti dia ada yang eparterialis sama si hip arterialis. Kalau eparterialis dia itu kayak bercabangnya itu dia sebelum masuk ke hilum. Kalau si hip arterialis dia bercabangnya itu setelah masuk ke hilum. Terus ke bronchus tersier ya, jumlahnya aja, kalau yang kanan dia lebih banyak 10, kalau yang kiri 8 atau 9. Terus ke tersier, terus masuk ke bronchiolus, jadi bronchiolus terminalis, respiratory, ductus alveoli, saccus, akhirnya ke alveolus. Sekarang kita masuk ke pulmo atau paru-paru. Kita bagi bahas yang bagian eksternal dulu. Yang pertama ada basis pulmonis. Basis itu di bawah, berarti di sini ya. Basis pulmonis. Terus ada apex pulmonis ya, ini apex pulmonis. Nah, terus ada fascies, itu ada fascies costalis sama mediastinalis. Nah, kalau costalis ya dia berarti menghadap ke costa. Kalau yang mediastinalis dia berbatasan dengan mediastinum. Dia kayak sini ya. Oke, terus ada margo inferior. Ini ya, margo inferior bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan basis costalis. Oke, terus ada margo anterior et posterior. Ini ya, anterior posterior. Oh, ini margo inferior. Oh ya, ini margo inferior, yang ini berarti, terus ini yang margo anterior et posterior. Sekarang kita bahas yang pulmo kanan. Dia ada 3 lobus, lobus superius, medius sama inferius. Yang superius dia ada di VTH 4, 5, 6. Enggak. Dia ada di SIC 2, 4 sama 6. Bukan VTH tapi SIC, mohon maaf. Ada SIC 2, SIC 4 sama SIC 6.
Dia ada 10 segmen bronkus tersier. Terus ada pemisahnya, ini namanya visura horizontalis pulmonis dextra. Ini adalah visura obliquus pulmonis dextra. Terus ini ya strukturnya banyak. Oke. Terus ke pulmus sinistra, dia ada dua lobus, berarti dia di SIC 2 sama SIC 4. SIC 2 itu yang atas, SIC 4 yang bawah. Terus dia ada 8 sampai 9 segmen bronkus tersier. Terus dia juga ada visura, karena dia lobusnya cuma 2, berarti visuranya cuma satu, namanya ya visura obliquus pulmonis sinistra. Terus ada ini ya si lingula pulmonalis. Terus ini struktur-strukturnya. Terus ada radix dan hilum. Jadi hilum itu adalah daerah di mana masuk keluarnya si struktur-struktur ini. Nah, kalau radix itu adalah kumpulan dari struktur yang dia itu dilapisi sama si pleura. Dia ada apa aja ya? Ada bronkus, ada arteri pulmonalis, sama si vena pulmonalis. Terus neurovaskulnya yang buat fungsional sesuai namanya berarti arteri pulmonalis. Kalau yang untuk nutritif namanya arteri bronchiolus. Terus limfenya ke trakeo bronchialis, nervusnya ke itu oleh plexus pulmonalis. Nah, di pulmo itu ada ligamen. Jadi si pleura itu dia kan memanjang gitu ya ke inferior, bentuk lipatan. Dia akan bentuk si ligamentum pulmonalis. Terus ada pleura, ya pleura sama kayak tadi perikardium ada yang luar dalam, pleura parietal sama pleura visceral, yang di keduanya ada si cavum pleura. Terus yang parietal itu dibagi ada beberapa pars ya, yang di bagian luar ada pars sternalis, ada pars pars costalis, pars cervicalis, diaphragmatis dan mediastinalis. Oke, terus ada potential space kayak ruangan di dalam antara pleura gitu. Ada yang costomediastino sama yang costodiaphragmatica. Kalau costomediastino ya sesuai namanya, berarti dia pleura yang pars costa sama pars mediastinum. Kalau yang sternodiaphragmaticus itu berarti pleura pars sterno sama si pars diaphragmatica. Kok sterno sih? Costo. Aku tadi nyebutnya costo atau sterno ya, ulangi deh. Jadi ada costo mediastino sama costo diaphragmaticus. Terus neurovaskular dari pleura ya yang parietalis, dia ada pars mediastinalisnya ada arteri perikardioprenica, yang diaphragmatica ada arteri prenica superior dan arteri muskuloprenica, yang costalis dia ada arteri intercostalis. Terus yang pleura visceralis yaitu arteri bronchialis. Terus venanya yang parietalis itu bersatu nanti ke vena sistemik bagian dinding toraks. Terus yang visceralis ya bermuara ke vena pulmonalis. Nah, nervus itu yang parietal sama visceral. Kalau yang parietal dia tuh GSA, itu timbul rasa nyeri. Kalau yang visceral itu kan yang di luar yang di dalam, berarti dia GFA, dia tidak timbul rasa nyeri. Oke, terus yang parietalis ada pars costalisnya, nanti ada nervus intercostalis, pars diaphragmatis sama mediastinum itu si nervus brenicus. Terus ada klinis traktus respiratory inferior, ada asma, itu ya penyempitan saluran napas, ada efusi pleura, berarti kavum pleuranya terisi cairan, ada hemotoraks, terisi darah, biotoraks, terisi nanah, tracheostomi, berarti dia trakeanya dibuka, terus torakosintesis berarti pemasukan jarum buat apa ya, pengambilan cairan. Terus ada toraktostomi, dia masukin selang, sama tube toraktostomi, sama torakotomi, dia kayak apa ya, menginvasasi si torak. Oke, udah untuk laporan anak pada 2 semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.